lewat indera penglihatan dan pendengaran, lalu disajikan kembali secara grafis atau dalam bentuk grafis, baik itu berupa objek atau gambar atau kata-kata. Media grafis dapat merupakan media visual yang menyajikan ide atau fakta, penyampaian kata-kata, kalimat, serta simbol atau gambar. Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang media grafis, yaitu yang pertama menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai. Media grafis sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Yang kedua menurut Ahmad Rohani, media grafis merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, dan gagasan melalui kata-kata, kalimat, dan berbagai simbol atau gambar. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa media grafis adalah semua media visual yang menyajikan fakta, gagasan, atau kejadian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, gambar, ataupun simbol-simbol visual yang lain. Media grafis atau media visual umumnya mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan simbol komunikasi visual dan simbol pesan yang harus dipahami. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam media grafis. Ada beberapa macam media grafis, yaitu yang pertama ada diagram. Nah, diagram adalah suatu gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis diagram. Yang baik adalah sangat sederhana, yakni hanya bagian-bagian tertentu saja yang akan diperlihatkan. Yang kedua ada grafik. Grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statistik dengan saling berhubungan. Dengan berasumsi pada pengertian grafik tersebut, dalam proses belajar mengajar, grafik mempunyai fungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi kualitas maupun kuantitas dengan cepat dan sederhana, terutama pada penyajian secara strategis. Yang ketiga ada poster. Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan kesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berat di dalam ingatannya. Media ini pada umumnya digunakan untuk mengenalkan suatu produk dari suatu perusahaan atau digunakan sebagai sarana promosi. Yang keempat ada kartun. Kartun adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Yang kelima ada komik. Komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu berita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambaran dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Yang keenam ada media grafis paling umum digunakan dalam PBM karena merupakan bahasa yang umum dan tepat mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudahan mencerna media grafis karena sifatnya visual konkret, menampilkan objek sesuai dengan bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak fatalistik. Yang ketujuh ada bagan. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana, antara lain perkembangan, perbandingan, struktur, dan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, bagian mengungkapkan
pelajar. Dalam hal ini, poster digunakan saat guru menerangkan sebuah materi kepada siswa. Begitu halnya siswa dalam mempelajari materi menggunakan poster yang disediakan oleh guru. Nah, poster yang digunakan ini harus relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, digunakan di luar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa. Nah, sebagai peringatan, ajakan, propaganda, atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam hal ini, poster tidak digunakan saat pembelajaran, namun dipajang di kelas atau di sekitar sekolah di tempat yang strategis agar terlihat dengan jelas oleh siswa. Misalnya, ajakan untuk rajin menabung, senantiasa membuang sampah pada tempatnya, mengingatkan untuk melaksanakan ibadah, tidak mencontek, dan lain-lain. Perbedaan antara poster yang digunakan dalam pembelajaran dan di luar pelajaran tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Yang kelima itu ada media foto. Nah, pergunakanlah gambar sesuai kebutuhannya, tidak terlalu banyak, namun memiliki relevansi tinggi dengan materi yang sedang diajarkan. Jumlah gambar yang sedikit namun terpilih akan lebih baik daripada gambar yang banyak tetapi kurang memberikan makna. Ilustrasi foto yang berlebihan justru akan mengganggu konsentrasi dan fokus perhatian siswa akan terbagi kepada gambar-gambar tersebut. Jadi, yang terpenting adalah pemusatan perhatian pada gagasan utama. Jadi, kesimpulan materi tentang bahan pembelajaran grafis yaitu, di era digital saat ini, media grafis memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi visual. Media